Oke, baik. Di video ini saya akan menjelaskan cara menginstal WSL Terminal di Windows. Oke, baik. Langsung saja masuk ke Microsoft Store. Dan di sini cari software yang namanya Ubuntu. Oke. Dan install softwarenya yang namanya cuma Ubuntu ini. Oke. Masuk dan install saja. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal open saja. Oke, sambil menunggu menginstalnya, kita pergi ke setting. Oh ya, di setting ini pastikan dulu OS build-nya lebih dari 20.000. Nah, di sini punya saya 22.000. Jadi bisa memakai Ubuntu-nya. Jika punya Anda kurang dari 20.000, maka saya sarankan jangan nonton video ini sampai habis, karena tidak akan berfungsi nanti. Oke. Setelah itu harus ke developer. Masuk ke developer mode. Oke. Masuk ke developer system for developers. Yang developer mode ini diaktifkan. Lalu masuk, cari lagi untuk ini, turn Windows features on or off. Masuk, lalu cari yang namanya itu Windows Subsystem for Linux, itu dicek. Lalu cek juga Virtual Machine Platform. Setelah itu langsung oke. Jika Ubuntu-nya sudah di-download dan sudah diinstal, maka restart komputer Anda. Oke. Jika sudah merestart komputer Anda, maka pergi ke PowerShell dan buat jadi administrator. Oke. Lalu di sini masukkan kode berikut. Untuk kode-kodenya akan saya cantumkan pada deskripsi videonya. Oke. Langsung masukkan saja. Oke. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Ya, ini bisa memakan waktu cukup lama, jadi ditunggu saja. Oke, baik. Sudah selesai. Lalu masukkan lagi kode yang ini. Oke. Oke, sebagai informasi, fitur ini, kode ini untuk mengaktifkan fitur yang tadi, yaitu Windows Subsystem Linux. Kalau yang ini untuk Virtual Machine Platform. Oke. Setelah itu untuk untuk memastikan sudah aktif atau tidak, kita mengetikkan WSL di sini. Oke. Jika sudah muncul seperti ini, maka Ubuntu-nya sudah bisa dijalankan.
Tapi jika belum, maka kalau belum bisa, itu artinya kernelnya harus diupdate. Nah, nanti akan saya cantumkan juga link untuk mendownload WSL kernelnya. Oke, langsung keluar saja jika sudah berhasil, lalu masuk ke Ubuntu. Oke. Masuk di Ubuntu ini, kita akan menginstal program MPI-nya. Untuk itu kita menggunakan kode ini. Ditunggu saja karena prosesnya juga lumayan lama. Oke, penginstalnya sudah selesai. Lalu masukkan satu kode lagi, yaitu yang ini. Oke. Di sini mengatakan MPI-CA-nya sudah terinstall karena saya sudah install sebelumnya. Oke, dengan begini program MPI-nya sudah terinstall di Ubuntu. Oh ya, sebelumnya jika di Ubuntu punya Anda masih bernama root. Kalau di sini kan nama user saya random guy. Tapi jika di komputer Anda username-nya masih root, maka Anda harus membuat username baru lagi. Untuk membuat username baru, tinggal buat begini. Sudo add user, terus nama user yang ingin Anda pakai. Misalnya admin 1 mungkin. Sudah add user, terus masukkan passwordnya. Di sini saya taruh 123. Jangan panik jika Anda tidak melihat passwordnya, karena di Ubuntu sebagai keamanan mereka tidak memperlihatkan passwordnya. Jadi setelah Anda mengetikkan 123, langsung enter saja. Oke, retype new password 123, langsung enter saja. Ini Anda bisa taruh sesuka Anda. Saya langsung taruh 123 saja supaya lebih cepat. Langsung tekan yes saja. Oke. Dan untuk masuk, sebelum masuk ke menjadi user admin satunya, harus membuat admin ini menjadi supermod. Caranya seperti ini. Menggunakan ini, lalu taruh admin 1. Oke, sudah jadi. Dan untuk masuk sebagai admin 1, kita tinggal mengetikkan su admin 1. Oke, passwordnya tadi 123. Dan sekarang saya sudah masuk sebagai admin 1. Oke. Jika sudah masuk sebagai user, maka kita sudah bisa menggunakan program MPI-nya. Akan saya jelaskan cara memakai program MPI di WSL. Oke.
Di sini untuk membuat file baru atau mengedit file yang sudah ada, kita bisa menggunakan nano. Oke. Terus diikuti dengan nama file yang ingin kita buat. Misalkan apa ya, admin saja, contoh mpi.c. .c ini adalah ekstensi dari program C-nya. Jadi tambahkan itu. Oke, ini sudah masuk ke text editornya. Oh ya, sebelum masuk itu, oke, saya hapus dulu. Ya. Sebelum membuat filenya, kita harus tentukan dulu lokasi folder kerjanya dulu. Oke, di sini lokasi folder saya ada di data D, di sini tugas PDT, lalu masuk di program sini. Ini lokasi foldernya. Untuk masuk ke dalam folder itu, kita tinggal mengetikkan cd mnt terus D. Kalau Anda menggunakan di penyimpanan C, ya ketik C. Kalau D, ketik D. Terus tadi masuk di folder tugas PDT. Terus masuk lagi di folder program. Oke. Nah, jika sudah muncul begini, artinya Anda sudah masuk ke dalam file di dalam foldernya. Lalu Anda tinggal mengetikkan nama filenya, contoh mpi.c. Oke. Lalu masukkan kode Anda. Di sini saya sudah menyediakan program MPI sederhana. Oke. Di sini untuk menyimpan filenya, Anda tinggal mengetikkan Ctrl X, save modified buffer, langsung ketik Y aja. Oke. Di sini masih menanyakan ingin merubah nama filenya. Kalau tidak ingin merubah nama filenya lagi, tinggal enter saja. Enter. Kalau masih, dan untuk setelah membuat filenya, Anda tinggal mengetikkan mpi cc -o untuk mengcompile file yang sudah Anda buat. Oke. Diikuti dengan nama filenya tanpa ekstensinya, seperti ini, contoh mpi. Lalu diikuti lagi dengan nama filenya dengan ekstensinya, yaitu .c. Ini sudah dijalankan tanpa error. Kalau saat Anda compile dan error, artinya ya ada error di programnya, di file contoh mpi.c-nya. Saya sarankan Anda perbaiki lagi programnya. Oke. Setelah di-compile, terus harus jalankan menggunakan mpi run. Oke. Mpi run -np 2 itu artinya saya akan menjalankan dua proses. Terus diikuti dengan nama filenya, nama file compile-nya, yaitu contoh mpi. Didapat dari ini. Dijalankan.
maka akan muncul pesan begini. Jika Anda ingin menjalankan lebih dari 2 proses, maka saya sarankan Anda memasukkan kode ini, oversubscribe, misalnya 8, maka 8 proses dapat dijalankan. Jika Anda tidak menggunakan oversubscribe, maka proses lebih dari 2 tidak akan dapat dijalankan. Oke, mungkin sekian saja video tentang cara menginstal WSL terminal dan MPECA-nya. Oke. Selesai dari saya. Terima kasih.